Sejak awal PDIP terlihat memang tak menyiapkan pidato politik Ketua Umum Megawati Soekarno Putri pada perayaan HUT PDIP ke-52 untuk keras dan menyerang. Meskipun temanya masih tetap sama, Satyam Eva Jayate, hanya kebenaranlah yang akan menang, perjuangan api dan tak kunjung padam. Kalau tidak salah, tema ini juga tema HUT PDIP ke-51 jelang Pilpres 2024 lalu. Dan itu jauh lebih keras dan menyerang. Lo KPK, masa nggak ada kerjaan lain? Hah? Yang dituding, yang diubrek-ubrek hanya Pak Hasto gue. Ayo wartawan, tulis itu. Karena sebenarnya kan banyak yang malah udah tersangka. Tapi menang gue. Aku udah kalau tiap hari buka koran, mungkin ada tambahan. Gak ada. Tadi aja sebelum kesini yang ngono. Kali-kali sopo ngono yang rentep-rentep iku lho, kan akeh. Ntar kalau saya ngomong katanya saya ini tidak tidak sopan. Masa kalian gitu takut? Megawati sendiri dalam pidatonya mengomentari perayaan HUT PDIP ke-52 yang dilaksanakan dengan sederhana dan hanya melibatkan pihak internal partai di gedung partai. Ia seperti tak setuju, tapi sebelumnya pastilah sudah dikabari. Teks pidato Megawati memang tak dipersiapkan untuk keras dan menyerang. Justru yang agak keras, menarik sekaligus agak kocak, celetukan-celetukan Megawati di sela-sela teks pidato itu. Dan itu khasnya Megawati. Berkali-kali dalam pidatonya Megawati meminta para hadirin bertepuk tangan. Entah apa yang terfikir oleh para hadirin yang juga banyak orang-orang hebat itu. Tersenyum dan tertawa, tiba-tiba diminta tepuk tangan. Megawati bisa berjam-jam berpidato seperti itu dan ia masih kuat. Yang tak kuat mungkin orang-orang yang mendengarkannya, baik yang hadir maupun yang tidak. Kalau dianggap pidato itu nasihat ibu atau guru kepada muridnya, mungkin tak akan membosankan. Substansi pidato Megawati pada perayaan HUT PDIP ke-52 hampir tak ada yang baru. Cerita sebagai anak Presiden Soekarno, pendiri MK dan KPK, tak terima hasil Pilpres tapi tak menyerang Prabowo secara terbuka, menyentil terus Jokowi, bahkan hendak mengambil alih PDIP jadi ketua umum lagi agar PDIP tak diaut-aut. Untung saja tak ditegaskan lagi akan menjemput Hasto jika KPK berani menahan Hasto. Anti klimaks tapi cukup happy ending. Oh ya, adalah kemenangan Pramono Rano di Jakarta benar-benar menjadi kado atau hadiah tersendiri bagi Megawati pada HUT PDIP ke-52 itu. Pramono Rano benar-benar menjadi bintang. Cerita Megawati soal awal mula memerintahkan Pramono Anung dan Rano Karno maju Pilgub Jakarta adalah cerita yang paling menarik dari semua isi pidato Megawati itu. Cerita orang menang terbukti jauh lebih enak daripada cerita orang kalah. Intinya tak ada yang baru dari pidato Megawati itu, kecuali soal Pramono Rano, itu pun sudah banyak diketahui. Yang baru mungkin besok tanggal 13 Januari. Angka 13 dipersiapkan KPK, apakah hanya buat Hasto atau buat PDIP juga? Hasto sudah memastikan diri akan hadir. Agaknya Hasto perlu memastikan itu agar KPK tak tiba-tiba saja menjemput paksa dirinya seperti penggeledahan rumahnya kemarin. KPK serius dan tak mau kecolongan lagi. Mantan penyidik KPK Novel Baswedan tak sekedar yakin, tapi harus bagi pimpinan KPK yang baru untuk mengembalikan kepercayaan publik pada KPK. Dan itu akan diuji dengan penanganan kasus Hasto ini. Apakah hanya akan berhenti pada Hasto saja, ataukah tuntas ke akar-akarnya pada yang lain juga. Yang lain inilah yang dimaksud Novel Baswedan sebagai kotak Pandora, dan ia belum mau membuka. Ia masih harus menunggu. Hasto ditahan dan berakhir di PDIP, agaknya ini sudah hampir menjadi kenyataan. KPK dan PDIP seperti tak punya pilihan lain. HUT PDIP ke-52 adalah HUT terakhir bagi Hasto sebagai sekjen.
Cerita Hasto yang akan membuka kasus lain masih dianggap sebagai cerita, persis saat Anas Urbaningrum berurusan dengan KPK dan menganggap kasusnya saat itu sebagai halaman pertama. Ternyata halaman keduanya tidak pernah ada sampai sekarang. KPK akan mengusut kasus Hasto ini, khususnya perihal perintangan hukum, akan sampai pada siapa? Yasona Lawli sudah dicekal, apakah akan terus berlanjut? Bukti-bukti yang dikumpulkan KPK sejauh mana tak ada yang tahu. PDIP suka tak suka sudah harus merelakan Hasto. Pengganti Hasto siapa? Apakah terlalu penting kalau ketumnya masih tetap dijabat Megawati? Tentu saja penting karena ini akan menentukan juga wajah PDIP ke depannya. Institusi seperti KPK dan PDIP masih akan tetap eksis, tapi orang-orangnya akan datang dan pergi. PDIP tak akan mengorbankan institusinya demi individu yang sudah memasuki era atau episode senjakala. Kendati diusahakan, tapi tak ada yang bisa menahan waktu. Megawati mungkin akan menjadi ketum PDIP seumur hidup, tapi masa-masa perpisahan seperti perpisahan dengan Hasto akan terjadi dengan caranya masing-masing. Entahlah.